Good morning everyone, my name is Kade Arjun Putra and I'm from class AKT 23A. Today I would like to begin by introducing myself before presenting our topic, which is the MVP marketing plan. I'm currently a student in the accounting program and I have a strong interest in business development, marketing strategy, and how financial planning supports business growth. One of the most important concept the connect marketing and early stage business strategy in the minimum viable product of MVP. In the presentation, I will explain how an MVP marketing plan helps business test these ideas efficiently, minimize risk, and understand customer need before launching a product on a large scale. This concept is very relevant in today's competitive business environment, especially for startup and small business that need to be smart in managing both capital and market response. Through this presentation, I hope we can all gain a clearer understanding of how MVP works, why it is important in marketing, and how it can be applied in a real business situation. Once again, my name is Kade Arjun Putra from class AKT 23A. Thank you for your attention and I am ready to begin the presentation. Thank you. Definition of MVP marketing plan. MVP atau yang biasa disebut minimum viable product marketing plan adalah strategi pemasaran yang dirancang khusus untuk memasarkan versi awal suatu produk yang hanya memiliki fitur inti. Tujuan utamanya bukan untuk memperoleh keuntungan maksimal, melainkan untuk menguji minat pasar, memvalidasi kebutuhan konsumen, serta mengumpulkan umpan balik secara cepat dan efisien. MVP marketing plan menekankan kecepatan, biaya rendah, dan pengambilan keputusan berbasis data. Tujuan MVP marketing plan yang utama ada meliputi menguji apakah produk benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Yang kedua, mengetahui respon awal konsumen terhadap produk. Yang ketiga, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan produk sejak dini. Yang keempat, mengumpulkan masukan langsung dari pengguna awal atau early adopters. Yang kelima, mengurangi risiko kegagalan produk sebelum dikembangkan secara penuh. Yang keenam dan yang terakhir, menentukan apakah produk layak dikembangkan lebih lanjut atau perlu dilakukan pivot. Karakteristik produk MVP. Produk MVP meliputi beberapa karakteristik utama, yaitu memiliki fitur inti atau core features saja, fokus menyelesaikan satu masalah utama konsumen. Yang ketiga, dikembangkan dengan biaya rendah. Yang keempat, mudah digunakan dan
diuji oleh pengguna awal, dan yang terakhir bersifat fleksibel untuk dikembangkan berdasarkan masukan pasar. Target pasar MVP atau early adopters. Target pasar dalam MVP marketing plan bukan seluruh segmen pasar, melainkan kelompok konsumen awal yang paling potensial, yaitu konsumen yang memiliki masalah spesifik yang ingin diselesaikan produk. Yang kedua, konsumen yang terbuka terhadap inovasi baru. Yang ketiga, konsumen yang aktif secara digital. Yang keempat, konsumen yang bersedia memberikan feedback. Early adopters memiliki peran penting karena mereka menjadi sumber utama data untuk mengembangkan produk selanjutnya. Masalah utama pelanggan atau customer pain point. Dalam MVP marketing plan, perusahaan harus mengidentifikasi satu masalah utama pelanggan yang paling mendesak. Beberapa contoh customer pain antara lain proses kerja yang lambat dan tidak efisien. Yang kedua, biaya layanan yang terlalu mahal. Yang ketiga, kesulitan dalam mengakses informasi atau produk. Dan yang terakhir, kurangnya solusi yang praktis dan cepat. Produk MVP harus benar-benar fokus menyelesaikan satu masalah utama tersebut. Value proposition MVP. Value proposition adalah nilai utama yang ditawarkan oleh produk kepada pelanggan. Dalam MVP, value proposition harus jelas dan spesifik, relevan dengan kebutuhan pelanggan, dan memiliki keunikan dibandingkan solusi yang sudah ada. Contoh value proposition MVP yaitu lebih cepat, lebih murah, lebih praktis, lebih akurat, atau lebih mudah digunakan. Strategi pemasaran dalam MVP marketing plan. Yang pertama ada saluran pemasaran atau marketing channels. Seluruh pemasaran MVP harus sederhana, murah, dan efektif seperti media sosial, website atau landing page sederhana, marketplace, komunitas online, dan promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Yang kedua ada strategi akuisisi pengguna. Akuisisi pengguna awal dilakukan melalui konten edukatif di media sosial, program gratis untuk pengguna awal, promo early bird, program referral, dan demonstrasi produk langsung. Dan yang ketiga, strategi harga MVP. Harga MVP biasanya menggunakan strategi penetration pricing, yaitu harga rendah untuk menarik pengguna awal. Tujuan utama harga MVP adalah menarik pengguna sebanyak mungkin, bukan mencari keuntungan besar. Anggaran MVP marketing. Anggaran dalam MVP marketing plan harus sangat efisien dan terkontrol. Fokus utama anggaran meliputi iklan digital skala kecil, biaya pembuatan konten, biaya operasional, promosi awal. Setiap pengeluaran harus menghasilkan data dan pembelajaran bagi pengembangan produk. Indikator keberhasilan MVP atau Key Performance Indicator. Keberhasilan MVP diukur melalui indikator berikut, yaitu yang pertama jumlah pengguna awal, yang kedua tingkat penggunaan produk, yang ketiga jumlah transaksi atau pendaftaran, yang keempat feedback dan tingkat kepuasan pelanggan, dan yang terakhir tingkat retensi pengguna.
Data ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pengembangan produk. Kesimpulannya, MVP Marketing Plan merupakan strategi pemasaran yang sangat penting dalam tahap awal pengembangan produk. Dengan pendekatan sederhana, biaya rendah, dan berbasis data pengguna, perusahaan dapat menguji kelayakan produk secara nyata di pasar. MVP Marketing Plan membantu pelaku usaha dalam mengambil keputusan yang lebih cepat, menghindari kerugian besar, serta meningkatkan peluang keberhasilan bisnis di masa depan.